Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Puspita Dewi SPD, asal sekolah SD Negeri 2 Singapadu Tengah, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, peserta lomba video pembelajaran PGRI Kabupaten Gianyar, jenjang sekolah dasar. Om Santi 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 Om. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Ibu Dewi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi sumber energi dan kegunaannya, muatan IPA kelas 4 SD. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Anak-anak hebat, pernahkah kalian melihat orang berlari? Atau pernahkah kalian menyalakan televisi dan kipas angin? Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita bisa berlari, televisi menyala dan kipas angin bergerak? Ya, jawabannya karena adanya energi. Apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun besar. Macam-macam sumber energi. Yang pertama, energi matahari. Yang kedua, energi bunyi. Yang ketiga, energi gerak. Yang keempat, energi listrik. Dan yang kelima, energi kimia. Sekarang mari kita bahas satu persatu sumber energi. Energi matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar bagi bumi. Energi matahari dapat berupa energi panas dan energi cahaya. Matahari termasuk sumber energi yang tidak akan habis, dapat dipakai terus-menerus, dan memiliki manfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Contoh kegunaan energi matahari. Yang pertama, energi matahari membantu proses fotosintesis bagi tumbuhan. Yang kedua, energi matahari dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Yang ketiga, matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D. Yang keempat, matahari juga membantu proses pengeringan. Energi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi yang bergetar. Contohnya, alat musik drum dapat menghasilkan bunyi ketika dipukul. Contoh kegunaan energi bunyi. Yang pertama, energi bunyi dapat membantu kita dalam berkomunikasi dengan keluarga dan teman. Yang kedua, energi bunyi dimanfaatkan oleh alat yang sering disebut dengan sonar untuk mengukur kedalaman laut. Yang ketiga, energi bunyi juga dipergunakan pada alat USG untuk mendeteksi janin di dalam rahim. Yang keempat, gelombang bunyi dapat dipergunakan dalam pengeras suara. Energi gerak. Energi gerak merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda yang berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan
disebut sebagai benda yang memiliki energi gerak. Nah, contoh kegunaan energi gerak yang pertama, energi gerak juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu. Yang kedua, energi gerak dapat menggerakkan perahu layar ataupun kincir angin. Yang ketiga, energi gerak juga bisa digunakan dalam permainan dan hiburan, misalnya menerbangkan layang-layang. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik. Contoh kegunaan energi listrik yang pertama, energi listrik dapat digunakan sebagai sumber penerangan. Yang kedua, energi listrik juga digunakan sebagai sumber energi panas. Misalnya pada alat elektronik seperti dispenser, microwave, setrika listrik, dan lain sebagainya. Energi listrik juga digunakan sebagai pengganti BBM, misalnya pada motor listrik dan mobil listrik. Contoh kegunaan energi listrik yang lain yaitu digunakan pada alat-alat medis dan juga dapat digunakan sebagai sarana hiburan. Energi kimia. Energi kimia tersimpan dalam bahan kimia. Energi dalam tubuh kita juga energi kimia yang berasal dari bahan kimia alami. Nah, bahan tersebut adalah makanan. Contoh media penyimpanan energi kimia yang biasa kita temui antara lain baterai, aki, dan makanan. Contoh kegunaan energi kimia yang pertama, aki digunakan untuk menyalakan mesin mobil dan sepeda motor. Yang kedua, baterai digunakan untuk menyalakan senter, radio, jam dinding, remote TV, dan yang lainnya. Yang ketiga, makanan adalah energi yang digunakan untuk melakukan aktivitas. Anak-anak hebat, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna buat kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.